Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau terus setia berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hari ini ketika kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami sekali lagi, biarlah Tuhan memberikan kami pengertian, tetapi juga kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Saya hanya akan membaca ayat 34 hingga ayat yang ke-35 saja. 1 Samuel 15 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara, percaya dan taat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Itu berarti ketika kita percaya kepada Allah, kita juga harus taat kepada perintah-perintahnya. Karena tanpa ketaatan, tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, Saul adalah salah satu contoh tokoh di Alkitab yang harus menuai akibat dari ketidaktaatannya kepada Allah. Saudara, kita tahu bahwa Saul bukanlah rakyat biasa, tetapi dia adalah seorang raja atas Israel. Tetapi pada akhirnya ia mengalami penolakan dari Allah. Bahkan di ayat 35 bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa Allah menyesal telah memilih Saul menjadi raja atas Israel. Kenapa? Karena Saul telah menyepelehkan perintah Allah. Saudara, melalui Samuel Tuhan berfirman di ayat 3 pasal 15 ini. Saul diperintahkan untuk menumpas semua orang Amalek tanpa terkecuali, termasuk ternaknya yang banyak itu. Namun yang dilakukan Saul justru di ayat 9a dijelaskan, Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Saudara, ini berarti bahwa Saul tidak taat sepenuhnya kepada Allah. Karena Saul menyelamatkan Raja Amalek dan membawa ternak-ternak mereka yang tambun dan segala yang berharga itu. Namun di hadapan Samuel, Saul berbohong. Di ayat 13, Saul berkata, "Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Bapak Ibu Saudara, Saul berpikir ternak-ternak tambun tersebut hendak ia persembahkan kepada Allah sebagai korban syukur. Tentu saudara, mempersembahkan korban kepada Allah itu tidak salah. Itu memang baik. Tetapi jika itu merupakan upaya untuk menutupi dosa dan pelanggaran, maka korban syukur kita akan menjadi sebuah kejijikan di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar bahwa Allah tidak bisa disuap ataupun disogok. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan hari ini dengan pesan yang Allah sampaikan kepada Saul melalui Samuel di ayat 22a. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, Allah menginginkan ketaatan kita sepenuhnya. Allah menginginkan hati kita yang mencintai Dia lebih daripada semua hal yang dapat kita lakukan, dapat kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara, sampai hari ini, adakah hati kita belum sepenuhnya mengasihi Dia? Ketika kita datang ke gereja setiap minggu, apakah kita benar-benar datang dengan hati yang sepenuhnya mencintai Dia? Ketika kita melayani habis-habisan Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita benar-benar sudah sepenuhnya taat kepadanya? Ataukah pelayanan kita itu hanya untuk menutupi ketidaktaatan dan dosa kita kepada Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun yang mengenal kami.
Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi motivasi kami sampai hari ini mengikut Tuhan. Engkau tahu setiap motivasi kami ketika kami melayani dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ketika Engkau mendapati kami belum sepenuhnya taat, mencintai Engkau Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan terus perbarui hidup kami setiap harinya. Biarlah hidup kami ini Tuhan benar-benar hanya untuk mencintai Tuhan dan taat kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.